Ya. Jadi mau sukses, mau hargai orang tua. Ingat, setiap mau ujian, telepon paling tidak. Kalau perlu pulang kampung, cium tangannya. Pak, Bu, sebentar lagi saya mau ujian. Tidak bisa Kak sukses kalau tidak didoakan Kak. Kalau ada dosa aku, maafkan saya Bu. Itu enaknya minta maaf sama orang tua. Belum pakai minta maaf, apa nak bilang? Saya maafkan makuna, tidak ada dosamu. Ingat, ada sahabat Nabi lagi keliling tawaf. Tahu tawaf? Keliling Ka'bah. Orang tawaf kan pakai ihram, terbuka pundaknya. Dilihat oleh Nabi, diikuti. Kenapa diikuti Nabi? Terkelupas-lupas pundaknya merah. Diikuti Nabi. Selesai tawaf dipanggil anak muda itu. Anak muda, tal, sini kau dulu. Kenapa pundakmu ya Rasul? Ya Rasulullah, saya orang Yaman. Baru saja meninggal orang tuaku. Sebelum beliau meninggal, beliau sakit. Dan pada saat sakit, selalu mau digendong. Setiap saya lepas gendong, dia teriak kesakitan. Makanya ku gendong terus. Saya pergi berdagang, saya gendong. Nanti saya lepas ketika saya makan, tidur, dan buang air besar. Selebihnya ada dalam gendongan saya. Makanya merah ini ya Rasul. Nabi meneteskan air mata karena terharu. Lalu anak muda ini bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikanku ini, kira-kira bakti saya ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku. Apa kata Nabi? Alhamdulillah anak muda, kau sudah termasuk anak yang soleh. Tapi demi Allah, kau belum bisa menjadi dan membalas kebaikan orang tuamu. Nah, adik-adik, pernah maki gendong orang tua tak? Pernah? Pernah? Suri saja cuci piring marah-marah maki. Kau cewek-cewek hati-hati kau. Calon-calon ibu kau juga itu nanti. Kalau kau durhaka sama orang tuamu, nanti anakmu juga kasih begitu. Hamil setengah mati mi. Kamu juga cowok, bagaimana? Setengah mati kalau ngidam. Ada yang pernah bapak-bapak telepon ke Ustad, apa doanya supaya berhenti ngidam istri tak? Saya tanya, apa ngidamnya istri tak Pak? Nah bilang, Ustad, nanti dia bisa tidur kalau Nalia duduk di atas lemari. Sesana tuh. Ayo, birrul walidain. Ada yang tanya, Ustad, saya memang nakal dulu Ustad, tapi sekarang saya mau berbuat baik kepada orang tua saya. Masalahnya orang tuaku sudah meninggal Ustaz. Kan ada yang sudah meninggal orang tuanya sini kan? Bagaimana berbuat baik bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya? Kata Nabi, ada 3 caranya. Yang pertama, mendoakan orang tua. Apa doanya? 1, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terima amal ibadahnya. 3, lipat gandakan kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya. Lalu tutup dengan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ustaz, saya tidak tahu bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Berdoa kata Nabi, silahkan memakai bahasa ibu. Bahasa Bugis, wat limato. Bahasa Mangkasara, kulenji. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Belanda, perdomes. Bahasa Inggris, punaupa. Terserah. Yang tidak boleh, kalau doa bahasa apa saja boleh. Yang tidak boleh sholat. Yang tidak boleh sholat. Pernah ada ulama di Jawa mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Boy, kacaunya itu. Contoh kita sholat berjamaah di kampus UNM. Yang jadi imam orang Arab, dia takbir, Allahu Akbar. Makmum datang orang Sidrap, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malopo. Menyusul juga saudara kita dari Jenek Ponto, dia takbir pakai bahasa Makassar, Kareng Allah ta'ala lompoah. Ternyata ada juga saudara kita dari Toraja, dia takbir pakai bahasa Toraja, Pungallah ta'ala tonggo gajah. Terakhir ada saudara kita dari Jakarta, anak gaul Betawi, dia takbir pakai bahasa gaul, Allah gede banget gitu loh. Kacau sholat. Itu kayak tidak boleh. Tapi kalau doa boleh. Adik-adik sekalian, jelang Ramadan ini doakan orang tua. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, dan lapangkan alam kuburnya. Tidak harus bahasa Arab.
Nanti kita bahasa Arab tidak ditahu artinya. Pernah saya dapat di pemakaman, ibu-ibu gaul, kacamatanya hitam, kudungnya hitam, bajunya hitam, roknya hitam, tapi gayana ji, tidak nak tahu berdoa. Sampai di pemakaman, nak suruh Pak Doja baca doa. Pak Doja, doakan dulu mamaku. Nah bilang Pak Doja, ye duduk maki, sama-sama duduk. Ternyata sama-sama tidak tahu bahasa Arab. Pak Doja nagesok nih, Allahumma gfirli. Nah bilang ini bu, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani sagira, amin. Dalam hatiku kasihannya ini bu, nakira mamanya didoakan, padahal mamanya Pak Doja nak doakan. Apa artinya itu tadi? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Nah bilang ini bu, amin. Dosa aja Pak Doja dongo. Dari bahasa Arab belum tentu kita tahu cara pengucapannya, belum tentu kita paham artinya. Setengah mati mi berdoa, mengangkat tangan, menegadah ke atas langit, busa-busa mulutnya. Nah bilang malaikat, woi apa maksudmu? Kau mau doakan mamamu, nah kau minta hujan itu dong. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Makanya Ramadan ini, jelang Ramadan, ibu bapak sekalian, adik-adik sekalian, doakan orang tua kita. Yang kedua, mau sukses untuk orang tua kita, sedekah atas nama orang tua. Dan yang ketiga adalah mengunjungi karib kerabatnya. Inilah yang kedua kalau mau sukses, birrul walidain, berbuat baik kedua orang tua. Yang ketiga, kata Nabi, kalau mau sukses dunia akhirat, silul arham, sambungkan persaudaraan, jangan ada musuh di antara kita. Halo, halo, adek, halo, dengar dulu. Apa keistimewaannya banyak teman? Kata Nabi, siapa yang banyak temannya, maka itulah orang sukses. Siapa yang menyambungkan persaudaraan, maka itulah orang berjaya. Contoh, saya selalu bilang begini, ustadz itu tidak banyak uangnya, tapi banyak temannya. Saya ulangi, saya tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Ada wali kota, ada rektor, ada pengusaha, ada gubernur, macam-macam. Dan saya alhamdulillah di Makassar ini hampir tidak pernah laku uang saya. Saya pergi pasar Potere pagi-pagi, baru kak turun dari mobil ada yang teriak, Ustadz, assalamualaikum. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang ngisi ikan keranjangku, ada isi sayur dan lain-lain. Berapa ji? Jangan maki Ustaz, sudahkah? Nggak enak Pak Ji, berapa? Jangan maki Pak Ustaz, sudahkah? Dalam hatiku itu memang kutunggu. Coba, ayo adek, siapa yang menyambungkan persaudaraan, itu yang bagus, sukses. Mau jadi rektor, siapa banyak musuhnya, nggak ada yang pilih. Di era pilkada sekarang ini, mau terpilih harus banyak teman. Dan orang yang banyak musuhnya setengah mati dan tersiksa. Contoh, di kantor, di kampus, ada satu orang musuh kita. Begitu kita mau sekali mencret, tahu mencret? Tahu mencret? Bahasa Perancisnya joli-joli. Tidak percaya kok? Buka mau kamus nanti. Mencret-mencret kita di depan pintu toilet ada musuh tak? Kita mau masuk toilet, ada musuh di depan, pasti ditahan. Kurang ajar itu sekali. Enggak maunya pindah dari sini. Baru satu musuh, setengah mati kalau mau mencret. Makanya dedek sekalian, jangan ada musuh kita. Kalau dia bombek Ustaz, terserah. Yang penting bukan kita yang bombek dia. Siapa yang menyambungkan persaudaraan, dialah orang sukses. UNM tidak mungkin maju kalau bukan mahasiswa UNM-nya yang memajukannya. Sudah harus dihapus citra di TV, citra di surat kabar bahwa UNM suka tutup jalan, bahwa UNM suka bakar mobil, bahwa UNM suka bakar kampusnya. Berhenti mulai sekarang. Demi Allah, mereka yang bayar kampus di akhirat saya tuntut nanti. Bapakku di akhirat akan tuntut dia. Kenapa? Orang bangun kampus, orang beli kursi, itu dari pajaknya masyarakat Indonesia. Dan Anda seenaknya membakar. Demi Allah bertanggung jawab di akhirat kelak.
Bapakku kasihan petani, setengah mati bayar pajak, tidak ada uangnya tapi tetap dipaksa bayar pajak. Lalu pajak itu dibangunkan kampus UNM, lalu Anda bakar. Apa tidak menuntut orang tua saya nanti? Kenapa kau bakar kampus? Setengah mati saya bayar pajak. Kenapa kau bakar? Baru ada juga kadangkala demo mau dinambi televisi, demo tutup jalan, sudah itu naik di atas bus, pidato, sudah na telepon, na SMS semua temannya, lihat kau nanti liputan dan amna adakah di televisi. Madodo culemu bos. Dek, sudah tidak saatnya kita bercerai-berai. Coba lihat, kata Nabi, lihat badan ini. Mau sukses, lihat badan ini. Adek-adek, cewek, lihat badan kita, bagusnya toh. Tangan kanan yang gatal, tangan kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, tangan kanan yang garuk. Gatal dua-duanya Ustadz, gampang. Begitu mestinya di UNM. Ada fakultas ilmu pendidikan, ada fakultas ilmu keolahragaan, ada fakultas ilmu bahasa, ada fakultas teknik, ada fakultas seni budaya. Boleh berbeda fakultas, satu tujuan, mengangkat citra martabat Universitas Negeri Makassar. Tidak mungkin orang Unhas akan mengangkat citranya UNM. Tidak mungkin orang Universitas Islam Negeri Makassar akan mengangkat citra UNM. Siapa yang mengangkat citra UNM? Masyarakat UNM sendiri, Sivitas Akademik Universitas Negeri Makassar. Ya, jadi kalau nak ajak ki bercerai-berai, bilang maki, ndak sudah lewat masanya itu. Sekarang saatnya kita berlomba-lomba meratkan persatuan. Contoh pentingnya persatuan. Contoh badan, kan Nabi kita badan, coba lihat badan ini. Ada cowok malam minggu mau pergi menyet, mau pergi menyatakan cinta. Toh? Dia bilang, lebih baik lebih cepat, lebih baik daripada penasaran terus kak deh, lebih baik ini malam saya kasih tahu deh. Akhirnya apa? Pergi jalan. Begitu malam jalan, tiba-tiba padam listrik, jalan tak hantu kakinya. Begitu tak hantu kaki, apakah reaksi badan kita? Langsung reaksinya apa? Tangan mengusap, pedih nak kasih. Kemudian mulutnya meniup, Tidak ada orang tahan tuh kakinya, langsung rasa kok. Tidak ada. Artinya apa? Kalau ada yang menyakiti fakultas ilmu keolahragaan, maka seluruh fakultas yang ada di UNM merasa tersakiti. Ada yang menghina teman kita, berarti menghina kita sendiri. Oleh karena itu, sambungkan persaudaraan, silul arham. Ayo, ini yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi, kalau mau sukses dunia akhirat, as-sadaqatu, bersedekah. Kenapa kita perlu bersedekah? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ustadz, apakah sedekah itu harus uang? Tidak. Sedekah dengan senyum, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan akhlak mulia. Sedekah tidak harus dengan uang semata. Contoh, sedekah akhlak itu jauh lebih bagus daripada sedekah uang. Saya kasih ki contoh. Nah, kasih ki orang uang 1 juta, tapi nasodorkan pakai kakinya. Mikirnya 1 juta dong. Mau ki ambil? Mau ki? Kalau saya biar miskin, karena saya orang Bugis, apa aku bilang? Jangan kasih gitu, biar saya miskin, ku gajak kau tuh. Coba. Ya, tapi kalau dengan akhlak, tutur kata bagus. Assalamualaikum, gimana kabar tak Dinda? Baik ji Pak. Kau tambah gagah hari ini saya lihat. Masya Allah, langsung dia bilang, berarti jelek kah kemarin Pak? Ayo, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adik-adik sekalian, kita ini paling kaya. Kita selalu merasa miskin. Kenapa kita selalu merasa miskin? Karena kita merasa kekayaan itu hanya mobil, kekayaan itu hanya rumah, kekayaan itu hanya deposito. Padahal kekayaan kita, kata Nabi, fi ahsani takwim. Nih badan kita yang bagus. Contoh, dedek, ada pakai behel di sini? Sekarang perempuan ke modern, biar giginya nak kawak-kawak juga. Tapi perempuan sekarang kadangkala hidup dalam kepalsuan. Bulu mata palsu, pipi merah palsu, bibir merah palsu, rambut panjang palsu, pantat gabus.
Matanya mau nak kasih biru juga palsu, giginya juga nak kawa-kawa. Akhirnya apa? Biar foto nak paksa senyum terus. Nah masuki lalat mulutnya. Ada yang pakai behel? Yang dikawat gigi itu yang paling bagus kurang lebih 17 juta. 17 juta. Biar mau kau kawat gigimu yang tak 30 juta, tapi kalau tidak ada gigimu, apa mau kau kawat? Ayo. Apa mau kau kawat kalau tidak ada gigi? Artinya Allah, kekayaan kita ini gigi paling mahal. Mau tahu adik-adik sekalian namanya nikmat gigi? Masya Allah, coba lihat ini gigi. Tumbuh dari daging. Tidak ada di kampungku. Ini kan daging. Tumbuhnya apa? Tulang. Tidak ada di kampungku tanam kelapa, tumbuh jagung. Ini tanam daging, tumbuh tulang. Alhamdulillah, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Cewek, bagaimana seandainya gigi tak tumbuh seperti rambut? Gondrong semua mi mulutnya. Nggak bisa mas saya ceramah kalau gondrong mulutku. Coba, Masya Allah, itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baru-baru ibu saya sakit, saya bawa ke ahli paru. Adik-adik pernah lihat orang sakit dikasih selang hidungnya? Pernah? Susah bernapas, dikasih oksigen dan nitrogen. Saya tanya petugas apotik, berapa harga oksigen 1 liter? Harganya 1 liter Ustadz 25.000. Nitrogen berapa harganya 1 liter? 11.000 sekian. Berapa liter dibutuhkan oksigen 1 hari? 88 liter. Berapa dibutuhkan oksigen? 11.000 sekian liter. Saya ambil kalkulator, kali semua yang tadi saya gitu, berapa yang bapak ibu harus bayar adik-adik sekalian nitrogen dan oksigen 1 bulan? 5,1 miliar. Bisa kau bayar itu 5,1 miliar? Kalau saya sakit disuruh bayar 5,1 miliar, saya bilang biar mati mas saja, tidak ada uangku. Itu baru bernapas. Adik-adik, ada ilmu orang kesehatan. Dalam diri kita ada namanya ginjal. Itu ginjal, saya buka dunia pasar gelap organ tubuh manusia. Jadi kalau ada orang meninggal dicuri badannya, anggota tubuhnya, ginjal berapa harganya di pasar gelap? 620 juta satu. Berapa ginjal dalam dirimu? 2, lebih 1 miliar. Mau jual jantung 4 miliar satu? Mau kau jual jantungmu 4 miliar? Semiskin-miskinnya saya tidak mau. Artinya nih kekayaan kita triliunan dalam diri kita. Saya kasih kau lagi contoh. Mau handphone? Handphone paling mahal iPhone 5, harganya kurang lebih 13 juta, lengkap pulsa 2 juta di dalamnya. Mau? Gratis? Mau? Jawab dulu bos, mau apa enggak? Mau. Begitu dikasih langsung tuli. Apa lagi gunanya handphone kalau tuli? Apa? Artinya telinga jauh lebih mahal dari handphone apapun. Saya kasih kau lagi contoh. Kasih mobil harga 600 juta gratis, lengkap dengan sopir STNK-nya. Mau gratis? Mau? Begitu dikasih langsung lumpuh, tidak bisa jalan. Mau diapain mobil seperti itu? Artinya kekayaan kita badan ini. Maka banyaklah bersedekah sebagai rasa syukur. Sedekah dengan ilmu, sedekah dengan senyum, sedekah dengan akhlak mulia. Nah, dan yang kelima, kalau mau sukses dunia akhirat kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Adik-adik sekalian, sebagai contoh, saya ini orang kampung, saya tidak cerdas, saya 14 bersaudara. Kenapa aku bilang bagus itu kalau banyak daripada 2 ji, 1 digigit listrik, 1 kesetrum, 1 tenggelam, habis nih. Kalau 14, 1 di penjara masih ada 13, 1 keracunan masih ada 12. Saya bukan mau takabur, ini motivasi buat adik-adik ya. Dulu selalu karena pandang enteng orang. Waktu saya sekolah, karena saya jual-jual jalan kote, nah curi jalan kote kuna sembunyi. Nah bilangi mak, anak kampung. Saya bilang kenapa? Daripada kau, tidak ada kampungmu.
Mau togi pulang kampung baru tidak ada kampungnya. Waktu saya kuliah, boleh kalau ada teman saya tanya, waktu saya kuliah pakaian saya langganan cakar. Nah pakai jelek na pakaiannya cakar, ku bilang kenapa? Ku susah kok. Kalau na pandang enteng orang dulu, saya cuma bilang jangan lihat saya sekarang. Dalam hatiku, jangan lihat saya sekarang, tunggu 10-15 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, temanku dulu ya anak gaul, anak-anak pejabat sudah begitu pada pensiun bapaknya, ndak ada bisa nak bikin. Ayo belajar, perbaiki akhlak dulu. Kemudian kalau lulus di sini ternyata beda pilihan pertamamu, kau berharap pilihan satu yang lulus ternyata pilihan kedua, yakinlah bahwa itu yang terbaik untuk Allah. Yakin. Contoh, waktu saya tamat SMA, saya mau jadi tentara, daftar saya akabri, mau jadi penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Udah cukup tinggiku, makanya saya tidak mau ceramah kalau di atas mimbar, kepalaku saja kelihatan. Ada temanku biar sembahyang Jumat malas, sekarang di Polda tugas serse, 3 balok-balok di sini pakai kuliah. Dia pakai baret merah, saya malah lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah adik-adik sekalian, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku cara main asing kok. Adik-adik, pilihan yang kita tempati lulus itulah yang terbaik. Jangan prasangka buruk. Saya tidak puas di situ, saya ikut 3 kali ikut UMPTN mau lulus jadi dokter. Saya daftar fakultas kedokteran, tidak lulus-lulus. Padahal dulu waktu SMA saya juara umum 2. Kemudian saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Ibu bapak saya doakan, saya bimbel. Kenapa begitu pengumuman tidak lulus? Saya sempat protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa begini? Apa kurangku? 1 tahun karena saya lulus sospol komunikasi. 1 tahun setelah itu baru ada jawabannya. Saya lewat di Universitas Al-Ghazali, yang universitas ya sampai UIM sekarang Universitas Islam Makassar, ya. Ada tabrakan anak muda, tabrakan berceceran darah di aspal. Saya mau tolong dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Pulang sampai saya sujud syukur, ya Allah, ini rumusnya, ini jawabannya kenapa saya tidak jadi dokter. Temanku yang lulus fakultas kedokteran, dia tugas di Bulungan, naik pesawat 2 kali baru naik speed 4 jam baru sampai. Barangkali kalau jadi dokter kak seperti ini juga nasibku itu. Allah kasih yang terbaik. Yang penting kuasai ilmumu. Tidak didirikan fakultas di UNM, tidak dibentuk suatu jurusan di UNM kalau itu tidak bagus. Yang tidak bagus adalah kita yang tidak siap. Tekuni ilmumu. Pasti itu yang terbaik. Yang membuat kadangkala kita gagal, larut dalam pergaulan, terutama pergaulan bebas. Dan ciri pergaulan bebas yang banyak kita lihat adalah, mohon maaf, maafkan saya, hati-hati memilih kos-kosan. Adik-adik ini kan baru tiba, kasihan toh, yang dari kampung kos-kos. Jangan milih kos-kos yang di situ kelihatan pergaulan bebas. Ya, saya menyarankan kalau bisa tinggal di rumah keluarga. Sekarang anak mahasiswa tidak mau tinggal rumah keluarga. Ya maka tinggal rumahnya omku pak. Kenapa? Nggak belajar maki. Bukan itu sebabnya. Mau bebas. Kalau di rumah paman jam 9 sudah dicari. Kegero nuremu. Mana itu kemanakanmu? Cari dia. Dari mana kok belum datang? Tapi kalau kos 3 minggu tidak pulang, nggak ada urus. Saya pernah meneliti dampak kehidupan kos-kosan terhadap perilaku seks bebas. 73% lebih anak kos-kosan pernah melakukan hubungan bebas. Dan hati-hati, siapa yang jadi korban? Anda cewek.
Cewek, kalau ada cowokmu nanti senior, nah selalu bilang, kalau kau sayang sama saya, mana buktinya? Ya? Selalu bilang begitu tuh cowok toh. Kalau kau sayang saya, mana buktinya? Bawa cepat di kantor pos, minta kau kertas bermeterai 6.000, suruh tanda tangan. Ini ku tanda tangan, ini bisa kau tuntut saya, ini buktinya. Ambil kertas bermaterai, tulis di situ, Bang, sekolah yang baik-baik, jadi laki-laki terhormat, kerja yang baik. Setelah itu saya menunggu kamu, saya setia hingga akhir. Teken 6.000. Bukan bukti buka kancing. Bukti buka kancing. Apa tolo-tolo orang? Cewek, kalau kau pegang ini yang saya kata, insya Allah kau aman. Jangan pernah percaya laki-laki yang lagi jatuh cinta. Keluar semua itu gombalnya. Adindaku sayang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Bale-bale kau. Cewek, mau lihat laki-laki terhormat, sekali-kali ajak jalan mulai pagi, tapi bertiga Ki, jangan Ki berdua. Lalu kalau tiba waktu sholat, Nabi bilang, Dek, masuk mi waktu sholat, sembahyang Ki dulu. Alhamdulillah, harapan itu. Tapi begitu masuk waktu sholat, Nabi bilang, masih bisa ji besok deh, tak kalah begini. Bilang mako ke laut mako jadi tude. Begitu kita jalan, lalu dia kasih kita saran berpakaian yang islami, harapan itu. Begitu dia lihat Ki berpakaian tidak sopan, langsung dia bilang, Dek, sebenarnya bagus kalau begitu pakaianmu, tapi lebih bagus kalau agak panjang sedikit sehingga tidak kelihatan pahamu. Tapi begitu kita pakai jilbab, Nabi bilang, jelek kok kulihat deh, buka mau jilbabmu. Suruh mi pergi cari orang lain. Ya, adik-adik sekalian, yang banyak gagal sekolah gara-gara salah memilih teman. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, adik-adik sekalian, inilah 5 resep jika mau sukses dunia akhirat. Sebenarnya masih banyak yang kita mau uraikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya merasa terhormat di tempat ini. Terima kasih Pak Rektor yang selalu mengundang saya datang di tempat ini, di Universitas Negeri Makassar, untuk memberikan pencerahan, meskipun saya dosen Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah, kita punya misi sama. Unhas, UNM, UIN, UMI, semuanya misi sama. Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Jika ada kata dan kalimat yang salah, itu datangnya dari pribadi yang berbicara. Jangan salahkan Islam, tetapi silakan salahkan pribadi yang berbicara. Jika ada kata dan kalimat yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara sangat-sangat kebetulan melalui mulut pribadi sang pembicara. Karenanya tidak penting dan tidak perlu menghargai sang pembicara, tapi hargailah kebenaran yang disampaikan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya, mohon keikhlasan untuk almarhum bapak saya yang 17 bulan yang lalu meninggal dunia. Adik-adik bisa mendapat ilmu dari Ustadz Das'ad, jasa dari orang tua saya, bapak saya membentuk anaknya menjadi mubalik. Oleh karena itu, jika tidak keberatan, mohon berkenan mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum bapak saya. Ila hadratil Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siappo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat.
Rabbana innana sami'na munada yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah menyakiti hati orang tuanya, anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dan yang lebih penting dari itu, berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk memuliakan orang tua kami, untuk membalas segala kebaikan orang tua kami, untuk memuliakan sisa hidup orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.